mendengar belasan hari ini saudara-saudara kita dibantai di sana, apa usaha yang sudah kita berikan kepada mereka? Apakah kita sudah membantu dengan harta kita? Apakah kita sudah membantu dengan doa kita? Ini yang paling penting, ikhwan. Dengan doa kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan pernah meremehkan masalah doa. La yaruddul qadar illa du'a, kata Nabi SAW. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Atau jangan-jangan hatta berdoa pun kepada Allah azza wa jalla untuk mendoakan saudara kita di sana, kita tidak lakukan itu, ikhwan. Yang lebih parah lagi, ajaban ujab, aneh bin ajaib, ketika seorang muslim malah membela orang-orang Yahudi, bukan malah membela orang-orang muslimin. Allahu akbar. Di mana imannya ini, ikhwan? Di mana hatinya, subhanallah, ketika dia melihat, mendengar saudara-saudaranya dibantai luar biasa di sana. Tapi hatinya tidak tergerak, hatinya tidak terketuk, bahkan hatinya tidak tersakiti ketika melihat saudara-saudaranya dibantai di sana, ikhwan. Apakah dia tidak mau mengucapkan dengan doanya kepada Allah azza wa jalla dengan ikhlas, mendoakan saudaranya di atas muka bumi ini yang sedang dibantai di bumi Syam di sana? Dan ini semua terjadi tidak lain tidak bukan adalah karena takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla berkehendak sesuai dengan apa yang Allah azza wa jalla kehendaki. Bisa jadi, kata para ulama, ketika Allah azza wa jalla menghendaki takdir seperti itu, Allah ingin melihat siapa di antara kita yang jujur untuk mendoakan, membantu saudara kita di sana. Atau ternyata diri kita hanya memikirkan anani, egoisme diri kita. Yang penting saya, yang penting di sini dan seterusnya. Ini pernah keluar. Ini keluar dari lisan-lisan kaum muslimin, yang penting kita di sini Indonesia. Enggak usah pikirkan yang di sana. Fala haula wala quwwata illa billah. Ucapan-ucapan seperti ini tidak keluar kecuali orang-orang dalam hatinya ada penyakit nih, ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ditakutkan penyakit kemunafikan ada dalam hati orang-orang seperti ini, ikhwan. Karena itu apapun yang kita bisa lakukan untuk membantu saudara kita, baik tenaga, pikiran, baik doa, baik harta, apapun yang kita bisa berikan, kita berikan kepada saudara-saudara kita seperti ini, ikhwan, subhanallah. Kemudian ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, para ulama menyebutkan, ketika kita menyerukan untuk mencintai Palestina, untuk membenci orang-orang yang membantahnya itu Yahudi, ini semua akan tumpul, ikhwan, ketika tidak ada aksi yang nyata, ketika tidak ada amal yang nyata dalam diri kita. Apa maksudnya, ikhwan? Berapa banyak orang-orang ketika dia dengan lisannya mengatakan laknatullah 'alal yahud, tapi ternyata gaya kehidupannya mengikuti orang-orang kafir. Tapi ternyata hidup dan kehidupannya mengikuti orang-orang kafir. Nabi SAW bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin lattaba'tumuhum. Sampai ketika mereka masuk ke lubang dhab. Dhab itu biawak gurun. Sampai ketika mereka masuk ke lubang dhab yang sangat sempit luar biasa, kalian akan memasukinya. Allahu akbar. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ahumul yahud dan nasara ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud itu Yahudi dan Nasrani, wahai Rasul SAW? Faman, kata Nabi. Kalau begitu siapa lagi? Lihat sekarang kaum muslimin, gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, hidup kehidupannya, stylenya dan seterusnya, idolanya, semuanya orang-orang kafir. Lisannya mengucapkan melaknat Yahudi, mengutuk serangan Yahudi kepada Palestina dan seterusnya. Allahu Akbar. Tapi ternyata gaya kehidupannya mengikuti semua orang-orang kafir. Nabi SAW menyebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wa rasulih. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Engkau ya Muhammad tidak akan menemukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka saling berkasih sayang
dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum aw ashiratahum. Walaupun itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, dan keluarga-keluarga mereka. Bayangkan ikhwan. Al-wala wal-bara. Cinta dan benci. Loyal dan anti-loyalitas diberikan kepada siapa? Lihat pemuda dan pemudi zaman sekarang ketika ditanya. Ada berapa anak Nabi SAW? Siapa yang bisa menjawabnya? Ada berapa istri Nabi SAW? Apalagi ketika disebutkan, ditanya. Siapa saja nama istri Nabi? Ada yang bisa menjawab di antara mereka? Tapi ketika ditanya, pemain bola kafir, penyanyi kafir, bintang film kafir, film tertentu dari orang-orang kafir, hafal itu semua luar biasa. Yang seperti ini kemudian akan menaklukkan Yahudi? Kalla. Tidak akan pernah yang seperti ini, ikhwan. Kalau kaum muslimin tidak kembali kepada agamanya, kalla, thumma kalla, kata para ulama. Gak bisa, subhanallah. Maka perhatikan baik-baik, jangan kontradiktif antara lisan kita dengan amal perbuatan kita. Ketika lisan mengutuk serangan Yahudi kepada Palestina, kepada saudara-saudara kita, tapi amal perbuatan kita apakah menentukan? Apakah mencintai orang-orang kafir atau tidak? Subhanallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin.